Selamat sore Bapak, perkenalkan nama saya Natalia Scholastica Delima. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait isu lambatnya pencairan dana bansos COVID-19. Dampak wabah virus corona atau COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan bahwa wabah virus corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan, bahkan Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing, termasuk work from home (WFH), dan beberapa kepala daerah untuk memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar. Menteri Sosial Juliari P. Batubara memastikan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi untuk jaring pengamanan sosial saat menghadapi dampak COVID-19 di Indonesia segera dilaksanakan. Kementerian Sosial segera menyalurkan semua bantuan baik dalam program sembako maupun program Keluarga Harapan atau PKH sesuai keputusan Presiden Joko Widodo. Menurut Juliari, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 110 triliun untuk jaring pengamanan sosial yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, penambahan penyaluran PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Jika penyaluran PKH yang sebelumnya dilakukan per 3 bulan, saat ini menjadi per bulan. Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengumumkan penetapan status kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia atas dampak pandemi COVID-19. Bersamaan dengan itu, disampaikan juga pemerintah memberikan jaring pengaman sosial untuk masyarakat bawah selama menghadapi penyakit akibat virus corona baru ini. Kebijakan ini memperbesar jumlah penerima dan dana yang diberikan kepada masyarakat dari program yang selama ini dijalankan oleh Kementerian Sosial. Selain juga ada beberapa program tambahan lain. Untuk mengatasi wabah virus corona atau COVID-19 ini, pemerintah menyediakan 5 intensif bantuan sosial dalam meminimalisir dampak penyebaran COVID-19 pada masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. Intensif tersebut langsung diimplementasikan bulan ini. Direktur Jenderal Anggrap Kementerian Keuangan Askolani mengatakan APBN sebagai instrumen fiskal Indonesia berperan aktif untuk percepatan penanggulangan COVID-19. Beberapa intensif untuk bantuan sosial sudah dikucurkan oleh pemerintah. Bantuan tersebut nantinya akan diberikan melalui masing-masing kementerian teknis terkait. Ada beberapa intensif untuk bantuan sosial yang sudah dikucurkan oleh pemerintah. Intensif yang pertama adalah penambahan penyaluran program Keluarga Harapan PKH untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Sebelumnya, penyaluran PKH dilakukan per 3 bulan. Saat ini penyaluran PKH akan dibagikan per bulan sepanjang tahun 2020. Kedua yaitu program Kartu Sembako untuk 20 juta penerima. Sebelumnya, program ini diimplementasikan untuk 15,2 juta penerima existing dengan besaran 150.000 per bulan. Yang ketiga adalah program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran 20 triliun. Dari program ini, setiap peserta akan menerima biaya pelatihan, intensif bulanan, dan survei dengan total bantuan sebesar 3,55 juta.
Yang keempat, pemerintah memberikan diskon tarif bagi pelanggan 450 volt dan 900 volt subsidi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rumah tangga daya 45 volt adalah sebanyak 24 juta pelanggan dan akan diberikan pembebasan biaya listrik. Sedangkan untuk rumah tangga daya 900 volt subsidi sebanyak 7 juta pelanggan yang akan diberikan keringanan biaya listrik sebesar 50%. Masa berlaku keringanan ini adalah untuk bulan April-Juni 2020. Terakhir yaitu stimulus kredit usaha rakyat yang tujuannya untuk meringankan beban UMKM. Skema kebijakan adalah melalui relaksasi kebijakan penyaluran KUR melalui penundaan angsuran dan pembebasan bunga selama 6 bulan. Salah satu kriteria debitur KUR yang dapat memperoleh kebijakan restrukturisasi kredit yaitu debitur mengalami penurunan usaha karena pandemi COVID-19, misalnya yaitu lokasi usaha berada di wilayah terdampak COVID-19 yang diumumkan pemerintah setempat, atau terjadi penurunan pendapatan karena mengalami gangguan terkait COVID-19 atau terjadi gangguan terhadap proses produksi karena dampak COVID-19. Pemerintah telah memutuskan akan mempercepat penyaluran program Keluarga Harapan PKH tahap 2 dari semula bulan April 2020 menjadi 15 Maret 2020. Sedangkan penyaluran selanjutnya dilakukan setiap bulan mulai April sampai Desember 2020 selama 9 bulan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan percepatan pencairan bansos tersebut merupakan langkah pemerintah untuk mengantisipasi dampak COVID-19, terutama untuk masyarakat penerima bansos. Presiden Joko Widodo melalui instruksi Presiden juga menegaskan pemerintah akan melakukan realokasi anggaran guna mempercepat penanganan COVID-19. Tidak hanya penanganan kesehatan, tetapi juga penanganan dampak ekonomi masyarakat lewat bantuan sosial. Jokowi menyebutkan alokasi anggaran untuk kartu prapekerja juga telah disiapkan sebesar 10 triliun untuk mengantisipasi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan para pengusaha mikro yang kehilangan omset. Ada sejumlah kriteria bagi warga calon penerima bantuan ekonomi tersebut. Ada beberapa bidang pekerja, yaitu satu pekerja di bidang perdagangan dan jasa, yang kedua pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan 3 di bidang pariwisata, yang keempat di bidang transportasi, lalu yang kelima bekerja di bidang industri. 5 pekerjaan itu semuanya berskala usaha mikro dan kecil. Dan kriteria terakhir, keenam, yaitu penduduk yang bekerja sebagai pemulung. Lambatnya pencairan dan pembagian dana bantuan bagi warga yang terdampak COVID-19 dikarenakan permohonan berbasis data penerima dari kota dan kabupaten masih belum ada yang mengajukan. Di sini Pemprov sifatnya menunggu ajuan permintaan dari pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan aturan yang berlaku. Belum adanya pemerintah kabupaten dan kota untuk mengajukan pencairan bantuan bisa jadi disebabkan masih melakukan pencocokan, verifikasi, dan validasi data. Adapun ketentuan bagi warga yang akan menerima bantuan seperti tidak terdaftar penerima bantuan lainnya. Karena menurutnya pemerintah tidak akan membiarkan masyarakatnya berjuang sendirian di tengah krisis ini. Belum adanya pemerintah kabupaten dan kota untuk mengajukan pencairan bantuan bisa jadi disebabkan masih melakukan pencocokan, verifikasi, dan validasi data. Ada ketentuan bagi warga yang akan menerima bantuan seperti tidak terdaftar penerima bantuan lainnya.
Pendataan inilah yang dikatakan membutuhkan waktu. Masyarakat diminta untuk bersabar, karena menurutnya pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat berjuang sendiri di tengah keadaan seperti ini. Di sini, pemerintah akan melakukan pendekatan dengan pihak bank agar dana yang disalurkan pemerintah tidak akan menyulitkan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.